Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Dengan usaha yang keras, akhirnya Xiaoyan berhasil mendekat dan menghancurkan patung batu. Pada saat ini retakan menyebar dengan cepat pada patung batu. Dan setelah beberapa saat terhenti, patung batu yang retak itu tiba-tiba meledak. Segera kabut darah merah mulai naik. Dan dari kabut darah, sepertinya ada sosok yang terlihat samar-samar. Pada saat yang sama warna merahnya berangsur-angsur memudar dan menjadi jernih kembali. Dengan hancurnya patung batu, tampaknya Chang Yuhua juga sudah sadar kembali. Hanya saja kulit Chang Yuhua pucat. Dan selama ini dia berada di bawah kendali jiwa pengendali guntur ekstrim yang menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bukankah tubuh fisiknya sudah mati? Ucap Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya melihat sosok yang berdiri keluar dari kabut darah sebelumnya. Seketika sosok Suguhan tiba-tiba membeku. Dan bahkan ada ekspresi panik di wajahnya. Tuan Guru, kau tidak mati. Ucap Suguhan melihat sosok familiar di udara dan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Pada saat ini sosok yang berdiri kokoh di depan semua orang adalah tuannya. Yang bernama Chang Tian yang merupakan penguasa guntur ekstrim. Mata Xiaoyan terus menyipit melihat sosok ini. Pada saat ini, Suguhan sudah kehilangan akal sehatnya dan tanpa sadar membuat penilaian. Tetapi ketika kekuatan jiwa Xiaoyan tersapu, dia melihat petunjuk bahwa sosok ini adalah boneka. Sepertinya dia benar-benar siap balas dendam dengan menukar satu jiwa walaupun harus menunggu bertahun-tahun untuk melakukannya. Tatapan Xiaoyan segera beralih ke gunung hitam yang menjulang tinggi ini. Lalu dia menoleh ke arah Suguhan. Tahanan roh, apakah gunung ini juga batasan? Ucap Xiaoyan yang membangunkan tahanan roh yang baru saja tidur di lengan jubah bajunya. Dia seukuran telapak tangan dan dengan santai berada di bahu Xiaoyan. Iya, semua yang ada di sini merupakan batasan formasi. Ucap tahanan roh menjawab dengan tegas. Tetapi dia tidak fokus pada itu sebelumnya. Semuanya masih batasan formasi di gunung hitam ini. Ucap Xiaoyan lalu bertanya lagi. Tampaknya ada kemungkinan besar itu pusat pembatasannya. Ucap tahanan roh menjawab dengan mata yang buram. Tidak, sepertinya cermin ini terdiri dari beberapa bagian. Coba kulihat lebih dekat. Ucap tahanan roh juga tampaknya tiba-tiba tertarik dan langsung terbang ke atas kepala Xiaoyan. Dan matanya yang besar meledak dengan cahaya biru dan langsung menutupi gunung hitam. Ternyata semua mayat ada di bawah gunung hitam ini. Dan beberapa di antaranya memiliki kebencian yang besar dan ada yang baru saja mati belum lama ini. Ucap tahanan roh kembali ke bahu Xiaoyan dan berkata dengan suara yang rendah. Mengapa Suguhan membuat susunan formasi ini? Mata Xiaoyan semakin menyipit. Tampaknya situasi di sini lebih rumit dari yang dibayangkan. Kebenarannya tidak sesederhana kelihatannya. Sebelum Xiaoyan dapat berbicara lagi, sosok di udara langsung bergegas ke arahnya dengan kebencian yang sangat kuat. Dan sosok yang muncul di depan Xiaoyan juga berwajah gelap dengan fitur wajah kabur. Dan penampilannya tidak lagi menyerupai wajah manusia. Tubuh ini, jangan biarkan apapun merebutnya. Aku adalah penguasa semua guntur. Dan aku dapat menggunakan guntur untuk melindungi dari Jenderal Guntur 9 Surga. Ucap sosok yang menakutkan itu benar-benar mengeluarkan raungan yang dalam. Dan mulutnya bahkan tidak bisa dibuka sepenuhnya karena pembusukan. Begitu suaranya keluar, sinar yang sangat menggelegar tiba-tiba muncul. Dan bahkan Xiaoyan melihat guntur yang begitu tajam untuk pertama kalinya. Guntur ini seperti seberkas cahaya. Dan guntur yang datang ini juga sepenuhnya mematuhi perintahnya dan langsung menuju ke sosok ini. Saat guntur ekstrim bergerak masuk, sosoknya tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan sebelum dia dapat bereaksi.
Pada saat berikutnya terdengar ledakan dari ujung jarinya yang memadatkan guntur tipis. Dan kecepatannya terlalu cepat bagi Xiaoyan untuk bereaksi dan langsung mengenai dada Xiaoyan. Kekuatannya meningkat beberapa level, sehingga tubuh Xiaoyan tertembak ke belakang dan lubang darah tiba-tiba muncul di dadanya. Tetapi daging dan darah yang hancur itu seketika terjalin dan sembuh dengan cepat. Regenerasi tubuh Xiaoyan sangat cepat, tetapi serangan boneka itu baru saja dimulai. Ketika Xiaoyan sadar kembali, dia ingin menangkap sosok itu. Tetapi dia menemukan bahwa sosok itu sudah tidak terlihat. Dan segera Xiaoyan mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi. Saat berikutnya, ledakan guntur lain menghantam perut Xiaoyan. Dan sosoknya menghilang lagi dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Xiaoyan tidak bisa menangkapnya sama sekali. Pada saat ini selain kenikmatan, ada juga sinar cemerlang di mata Xiaoyan. Karena kemampuan guntur ini membuat Xiaoyan sangat tertarik. Kecepatannya dapat digunakan pada dewa, sehingga tidak dapat diprediksi dalam pertempuran. Meskipun tidak sebaik jiwa dari lubang kehampaan yang dapat langsung melintasi titik kehampaan, tetapi peran guntur ekstrim lebih kuat dalam pertempuran. Lagi pula, yang dia miliki sekarang hanyalah jiwa Sudongsi, dan tidak ada berita pasti tentang jiwa aslinya. Langkah selanjutnya setelah ini adalah dia ingin pergi ke alam kuno dewa dan iblis untuk menghadapi Raja Ningyao dan Tianxun dari Istana Surgawi. Dan tidak dapat dihindari untuk terus mendapatkan guntur ekstrim ini. Selain itu, dia juga bergantung pada guntur ketiga untuk evolusi pagoda emas. Dan tentu saja itu sangat penting bagi Xiaoyan. Pada saat ini, sosok Xiaoyan terhuyung-huyung dan dia bahkan tidak bisa melawan. Karena hampir tidak mungkin menangkapnya. Menghadapi situasi ini, tentu saja Xiaoyan tidak terus duduk diam. Tepatnya bukan karena dia tidak bisa bergerak, tetapi dia sama sekali belum mengambil tindakan. Xiaoyan melakukan ini karena dia ingin melihat dan belajar lebih banyak tentang kemampuan guntur ekstrim dari mantan penguasanya sebelumnya. Metode seperti ini biasanya lebih cepat dipahami daripada mencari tahu sendiri. Sekarang kekuatan asli Xiaoyan menjadi semakin kuat dengan peningkatan kekuatannya. Dan bukan lagi perasaan hambar seperti sebelumnya. Karena tidak memiliki cukup energi untuk mendukungnya. Meskipun Xiaoyan tampak lesu dengan luka di tubuhnya, namun itu tidak dapat menghancurkannya. Sial, mengapa orang ini mampu menahan serangan guntur ekstrim? Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Tuan telah membunuh seorang pria kuat dengan tubuh keabadian. Ucap Suguan bergumam dengan tatapan terkejut di matanya. Sebelumnya orang yang memiliki tubuh fisik yang kuat benar-benar sulit untuk bertahan di bawah kecepatan guntur ekstrim yang sangat cepat dan membidik titik yang vital. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat bertahan sejauh ini. Seketika tinju Suguan terkepal di beberapa titik dan dia berdiri memandang ke langit. Orang ini juga memiliki kekuatan guntur dan itu adalah guntur yang dapat menahan guntur ekstrim. Gumam Suguan. Memikirkan hal ini sosoknya tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, mata Suguan suram dan sosoknya sudah mundur tanpa sadar. Namun setelah beberapa saat, sebuah suara seperti lonceng perak terdengar di telinganya. Jangan terburu-buru pergi. Kau telah merencanakan ini selama 10.000 tahun. Haruskah kau memilih untuk menyerah saat ini? Mendengar ini Suguan tiba-tiba menoleh dan melihat seorang wanita yang sangat cantik berada di sampingnya. Pada saat Suguan menatapnya, wanita itu tersenyum dengan senyuman yang tipis. Dan itu juga memperingatkannya bahwa dia tidak boleh meninggalkan tempat ini. Tentu saja wanita ini adalah ratu yang diam-diam menonton pertempuran. Meskipun dia tidak pernah menawarkan bantuan, namun dia tetap memilih untuk membantu Xiaoyan menghentikan Suguan yang ingin melarikan diri saat ini. Reaksi pertama Suguan adalah tertarik dengan kecantikan ratu. Tetapi saat ini dia dalam keadaan tegang, yang membuat Suguan dengan cepat melepaskan diri dari pesona alami ratu. Wajah Suguan menjadi dingin dan segera terlihat kekuatannya melonjak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang ratu dengan telapak tangannya.
Dari sudut pandang Suguhan, bahwa wanita cantik seperti itu tidak lebih dari tengkorak yang dibawa oleh pria kuat seperti Xiaoyan. Dan kekuatannya pasti tidak jauh lebih kuat. Saat ini, Suguhan mengabaikan kecantikan ratu yang penuh dengan niat membunuh yang kuat. Telapak tangannya yang penuh dengan kekuatan statis menyelimuti sang ratu. Saat melihat kecantikan seperti itu, dia berpikir tidak akan menyia-nyiakan tubuh yang begitu indah itu jika dalam situasi yang normal. Sulit untuk menemukan hal seperti itu dalam 10.000 tahun. Tetapi sayang sekali, kau datang untuk mati. Jangan salahkan aku karena kejam, ucap Suguhan dengan suara yang dalam. Setelah suara Suguhan turun, dia melihat telapak tangannya yang belum mendekat tetapi langsung menghilang tanpa adanya benturan. Kau sungguh berani, tetapi itu juga bukan pujian yang buruk, ucap ratu dengan mata tertunduk menjadi bulan sabit, dan pupil mata Suguhan langsung menyusut. Pada saat ini, ratu telah menghancurkan kepercayaan diri Suguhan. Tetapi yang paling menakutkan Suguhan adalah dia bahkan belum pernah melihat wanita ini bergerak. Seolah-olah dia hanya menggunakan paksaan untuk menghancurkan serangannya. Aku benar-benar ceroboh. Menurut pengalaman masa lalu, mereka yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, serta memiliki nafas yang lemah, seringkali adalah monster tua yang kuat dan berpura-pura rendah diri untuk bersembunyi. Kekuatan wanita ini mungkin lebih kuat dari pria itu. Dia mungkin adalah tuannya yang sebenarnya, gumam Suguhan. Pada saat ini tubuh Suguhan tiba-tiba menyusut dan dia bergumam dengan suara yang rendah. Hei, jangan terburu-buru. Kau tidak bisa melewatkan pertempuran yang luar biasa ini, ucap ratu masih memiliki senyum di wajahnya, yang membuat tubuh Suguhan bergetar hebat dan dia langsung berkeringat dengan deras. Rasa penindasan yang tidak terlihat ini telah menyelimutinya di beberapa titik. Pada saat ini sebagian besar pembatasan di Gunung Hitam juga telah menghilang. Xiaoyan terlihat sendirian di udara, tetapi ada ledakan tidak menggelegar di sepanjang waktu. Setelah membobardir Xiaoyan, sosoknya akhirnya berhenti dan dia sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada Xiaoyan. Kau juga memiliki inti guntur. Melihat sosok Xiaoyan di depan yang tertutup rapat oleh guntur, Chang Tian membuka mulutnya dengan suara yang rendah. Setelah serangkaian serangan, dia akhirnya menemukan bahwa sosok di depannya tidak dapat diguncang sama sekali. Gunturnya jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan hanya dengan kekuatan yang kuat dari tubuh fisik. Bagaimanapun ini adalah inti guntur yang kuat dan menempati urutan kedua dalam kekuatan tempur dunia. Chang Tian juga merupakan penguasa guntur ekstrim dan tampaknya secara bertahap dia memahami busur guntur yang berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan. Orang di depannya tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan guntur yang bersumber dari inti guntur, sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Tentu saja, ini bukan kabar baik bagi Chang Tian jika Xiaoyan benar-benar memiliki inti guntur. Meskipun keinginannya untuk merebut tubuh Xiaoyan akan mengalami kesulitan, dan sepertinya ini lebih menguntungkan Xiaoyan. Hanya itu yang kau miliki, ucap Xiaoyan matanya suram menatap sosok di depannya. Karena kau sudah memiliki inti guntur, apa tujuanmu sebenarnya datang ke sini? Dan mengapa kau ingin mengampuniku? Ucap Chang Tian dipenuhi dengan permusuhan yang mengerikan. Dan guntur seperti benang sutra mengelilinginya dengan padat. Aku menginginkan jenis guntur ini, ucap Xiaoyan tidak lagi hormat seperti sebelumnya. Meskipun Chang Tian adalah seorang senior yang pernah berjuang untuk Sensi, tetapi sekarang dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah kehilangan ingatan dan akal sehatnya, saat ini Chang Tian hanya memiliki keganasan dan apapun perkataan dari Xiaoyan tidak lagi ada yang efektif. Saat mendengar kata-kata itu, Chang Tian langsung mencibir. Kau pria yang tidak pernah puas dan ingin memiliki dua inti guntur pada saat yang sama. Bahkan jika kau memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, kau tidak akan dapat menahan energi dari keduanya. Ambisimu hanyalah angan-angan, ucap suara Chang Tian keluar lagi. Tetapi Xiaoyan masih berpegang pada secerca harapan terakhir.
dan berharap dia masih memiliki kewarasannya untuk terakhir kalinya. Senior, sekarang Senshi dalam situasi sulit dan diserang oleh dunia luar. Aku berharap senior dapat menyerahkan kekuatan yang dibutuhkan Senshi hari ini. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya. Dia tetap ingin menghormati Chang Tian. Namun tindakan Chang Tian membuat Xiaoyan tidak lagi menghormatinya. Hahaha, Senshi dalam masalah. Siapa Senshi? Kau menyerahlah dan mustahil kau akan memilikinya. Guntur ini milikku. Bahkan jika aku mati, dia akan melindungiku selamanya. Seperti yang dipikirkan oleh Xiaoyan, bahwa Chang Tian telah lama kehilangan ingatannya. Dan dia sangat marah saat ini sehingga dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa pulih. Tetapi dari sudut pandang Xiaoyan, bahkan jika dia menggunakan teknik terlarang yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan menukar nyawa dengan nyawa, namun jiwa Chang Tian telah lama rusak dan penuh dengan sifat iblis. Karena senior tidak mau, maka aku akan mendapatkannya dengan caraku sendiri. Ucap Xiaoyan menatap Chang Tian dengan ragu saat ini. Boneka Chang Tian tidak sederhana. Xiaoyan menyadari bahwa boneka Chang Tian tidak sederhana. Apakah keberadaan Su Guan benar-benar melindungi tuannya? Gumam Xiaoyan yang masih belum mendapat jawaban yang pasti saat ini. Apakah Chang Yuhua ataupun Su Guan benar-benar ingin Chang Tian hidup kembali? Xiaoyan masih belum dapat menarik kesimpulan yang pasti. Setidaknya Su Guan lebih dari Chang Yuhua. Dan pembatasan yang dibuatnya telah memusnahkan makhluk hidup di sekitarnya. Apakah ini benar-benar dukungan untuk Chang Tian? Gumam Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan terguncang saat memikirkan hal ini. Meskipun kata-kata Chang Tian sebelumnya mendominasi, namun dia juga merasakan ancaman Xiaoyan di sini semakin kuat. Saat berikutnya, beberapa guntur seperti benang sutra muncul di bawah kakinya, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Namun perubahannya mengguncang bumi terjadi di dunia yang dilihat Chang Tian. Pada saat yang sama, suara panjang terdengar bergema. Domain Dewa Keabadian. 3 api memurnikan langit. Teriak Xiaoyan. Pada saat ini Chang Tian terkejut. Dan guntur yang kuat di tubuhnya meraung. Dia mencoba menggunakan kekuatan asli dari guntur ekstrim untuk secara paksa menerobos domain Dewa Abadi. Meskipun guntur ekstrim kuat, namun dengan domain abadi yang terbentuk dari 3 jantung api, maka sepertinya akan sulit bagi Chang Tian untuk menerobosnya. Warna langit di domain ini berbeda dan suhunya seperti berada di kuali obat yang terbakar. Pada saat ini Xiaoyan dengan cepat menekan kegelisahan guntur ekstrim. Dengan cengkraman tangan Xiaoyan di udara, 3 jenis api langsung berkumpul dari segala arah. Energi yang dipisahkan dari tangannya di udara melambai seperti bahan obat di kuali obat. Dalam sekejap mata, boneka milik Chang Tian benar-benar mengeluarkan asap putih, lalu terbakar karena suhu yang tinggi. Chang Tian terus memberontak karena kesakitan, namun Xiaoyan sudah tidak memperdulikan kondisinya. Jika ku berikan guntur ini padamu, bisakah kau menjaga jiwaku? Aku juga akan berjuang untuk Tuan meskipun jiwa ini memiliki kebencian yang sangat kuat. Namun tidak mungkin untuk menahan pemanggangan 3 jantung api Xiaoyan di domain Dewa Abadi. Chang Tian hanya memiliki sisa jiwa dan telah lama kehilangan kekuatan keabadiannya. Dan dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan guntur yang ekstrim. Meskipun kekuatan guntur ekstrim sangat kuat, namun sangat disayangkan bahwa dia telah terperangkap di dalam domain Dewa Abadi milik Xiaoyan. Dan yang dihadapinya sekarang adalah 3 kekuatan asli dari jantung api. Pada saat yang sama, kekuatan Chang Tian telah melemah. Sehingga walaupun domain Dewa Abadi Xiaoyan masih sangat sederhana dan masih banyak ruang untuk perbaikan, namun tidak mungkin baginya untuk menghancurkannya. Saat ini Xiaoyan merasakan perasaan menjadi penguasa dunia. Seolah-olah semua makhluk yang berada di domain Dewa Abadi miliknya seperti semut. Dia juga bisa mengendalikan hidup dan mati sesukanya seperti yang dia inginkan. Serangannya tidak berhenti dan kobaran api terus membungkus boneka Chang Tian. Sehingga semua daging dan darah di tubuhnya menghilang dan berubah menjadi kerangka yang menyisakan jantung yang masih berdetak. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan ketika dia melihat jantung itu berdetak lebih cepat,
Tiba-tiba kekuatan tirani keluar dari jantung itu. Pada saat yang sama, energi domain Dewa Abadi tiba-tiba menghilang. Pupil mata Xiaoyan menyusut, dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Seketika sosoknya langsung melesat ke belakang. Pada saat yang sama, telapak tangan besar berwarna darah muncul di belakang. Dan dia kebetulan berada di tengah telapak tangan besar itu. Dan kelima jarinya tiba-tiba tertutup. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.